misalnya ngelihat orang kesusahan gitu kan, aku kan paling gak tegaan gitu kan orangnya. Terus ntar aku mikir, aduh kenapa sih gitu, gue nggak bisa nolong orang itu gitu, itu di mana ya kayak gitu. Terus kayak ngerasa nggak berguna gitu, nggak bisa nolong itu sering banget, kayak apa aja kayaknya aku pikirin nggak bisa dikontrol. Halo, selamat datang lagi di konten Ngobrolin. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa nih? Overthinking. Tapi sebelumnya kita belum kenalan nih. Siapa tahu ada yang belum kenal sama kita. Halo, nama gue kenalin Ilion dan ini Sela. Nah, jadi kali ini kita bakal ngobrolin overthinking. Nah, overthinking kalau menurut kamu apa sih? Mikir berlebihan. Mikir berlebihan. Itu kayak gimana? Ya berlebihan, apa yang belum terjadi udah dipikirin. Yang belum terjadi udah dipikirin. Kamu pernah gak ngalaminnya tapi? Sering banget lah. Sering banget pas kapan? Kalau lagi bengong, kalau lagi nggak tahu mau ngapain, karena aku tipikal orang yang overthinking juga, jadi itu sering banget. Nah, kalau menurut aku tuh overthinking itu dari katanya overthinking. Jadi dia tuh mikir berlebihan gitu. Jadi berpikir secara berlebihan. Tapi kalau menurut aku tuh sebenarnya nggak masalah. Asal nggak ke arah negative thinking. Kalau negative thinking tuh mikirnya jelek mulu. Nah, itu kalau yang aku gambarin ya, maksudnya jadi overthinking sih kalau menurut aku tuh jadinya bagus gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana sih ngerasain overthinking itu jelek tuh kayak kenapa? Karena pusing banget mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu kalau aku. Contohnya gimana tuh? Bisa nggak dicontohin? Contohnya gini, misalkan aku pengen banget nih gitu ngewujudin buat jadi MUA misalnya. Terus kira-kira nanti gue bisa nggak ya? Karena kan di luar sana kalau misalnya mau jadi MUA saingannya banyak banget. Jadi lebih kayak gue bisa nggak ya gitu. Tapi kan itu bukannya bagus ya. Terus kenapa jadi kamu nggak ini, jadi pusing gitu mikirinnya, kenapa? Pusing karena itu belum terjadi. Terus udah dipikirin. Jadinya ya pusing sendiri aja. Karena apa ya, mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu. Jadi otomatis kan kemungkinan buruknya juga ikut kepikir gitu kan. Itu tuh digaris bawahin, kemungkinan buruk. Nah, kamu sendiri kan tadi kata kamu sering overthinking kan? Tapi kamu bisa ngilangin overthinking nggak kamu? Susah. Kamu susah tapi bisa. Kalau bisa caranya gimana? Nggak bisa malah. Nah, ini aku mau kasih tips supaya kamu bisa ngilangin overthinking. Nah, kalau gue itu sering banget overthinking, tapi gue juga udah nemu cara ngilanginnya. Nah, jadi nanti gue mau share sama lu semua, sama Sela juga nih, biar supaya overthinkingnya jadi lebih positif. Jadi sebenarnya overthinking nggak masalah. Nah, caranya tuh pertama kan kamu tadi pingin jadi MUA ya, misalkan contohnya kamu aja ya, pingin jadi MUA, terus kamu bilang kamu mikirin nanti banyak hal yang harus kamu lakuin supaya bisa jadi MUA, ya nggak sih? Nah, terus habis itu kamu juga kepikiran banyak hal yang bikin kamu juga ngehambat supaya pas kamu pingin jadi MUA, ya nggak? Hal-hal buruk kayak, contohnya apa kalau hal-hal buruknya? Kamu masih inget nggak? Hal-hal buruknya misalnya kan di luar sana banyak banget kayak MUA hebat gitu, yang persaingannya tuh kalau MUA tuh banyak banget kan. Nah, aku mikirnya mungkin gak sih gue bisa gitu, sedangkan kan gue juga lingkungannya tuh gak banyak gitu kayaknya gitu, nggak luas, maksudnya bukan nggak banyak, nggak luas. Nah, di situ kan ada kamu mikir gitu kalau kamu tuh takut saingan sama banyak orang, sedangkan kamu sendiri lingkungannya kurang banyak yang jadi MUA, jadi kamu takut kurang link lah gitu kan ya. Kurang link. Nah, padahal itu pertama itu belum terjadi. Nah, yang kedua itu kamu mikirin jelek-jeleknya aja gitu. Nah, cara ngilangin overthinking itu pertama, kalau udah hal itu di luar yang terjadi saat ini, kayak masa depan atau masa lalu, itu sebenarnya gak usah dipikirin terlalu serius. Karena pertama, kalau di masa depan itu belum terjadi, kalau di masa lalu tuh udah gak bisa dirubah. Nah, yang kamu pikirin tuh sebenarnya kalau yang penting banget overthinkingnya tuh yang sekarang aja. Itu digaris bawahin. Kayak sekarang yang bisa kamu lakuin pas
untuk jadi MUA atau apa. Nah itu aja yang paling kamu pikirin. Oh jadi bikin to do list. To do list. Karena yang paling penting tuh sekarang. Kalau masa depan tuh yang itu cuman angan-angan. Nah angan-angan tuh bagusnya yang bagus-bagus aja. Karena kenapa? Supaya bikin kita semangat gitu. Nah kalau misalkan pun kamu mikirin yang jelek, itu bagusnya dibuat kayak kalau suatu rencana kan suka ada ininya kan, halangannya kan. Nah halangannya itu buat jaga-jaga aja, sebenarnya kan belum tentu terjadi. Kalaupun kamu pingin jaga-jaga tuh kayak tadi misalkan, itu juga logis kan. Misalkan kamu banyak saingan gitu dan kamu belum punya lingkungan MUA yang lingkungan orang-orang yang jadi MUA gitu kan. Jadi teman-teman kamu jarang yang jadi MUA gitu kan. Otomatis linknya dikit gitu kan. Nah supaya kamu linknya banyak berarti kamu harus memperluas pertemanan kamu, bener nggak? Nah itu jadi kayak strategi aja gitu. Jatuhnya tuh strategi tapi dibuat disimpan nanti. Karena itu to do listnya masih jauh, bener nggak sih? Nah jadi kalau misalkan ada hal-hal negatif itu disimpan aja terus dicatat. Tapi jangan dipikirin, dicatat aja. Nah yang dipikirin itu yang sekarang gitu. Nah karena menurut aku tuh overthinking itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak overthinking kita jadi mikirin hal tuh sederhana banget. Jadi kayak pingin jadi, misalkan pingin jadi apa, MUA gitu. Ya udah kita cuman pingin, misalkan aku pingin jadi MUA, terus ya udah nggak usah dipikirin gitu harus ngapain gitu. Ya otomatis ngasal banget nggak sih kayak gitu? Cuma pengen doang gitu. Nah, kalau emang kamu pengen kan harusnya dipikirin serius, bener nggak? Tapi harusnya bukan ke depan tapi sekarang yang lebih penting gitu. Jadi kalau menurut aku, gimana kalau menurut kamu setelah dengar aku ngomong cara ngatasinnya, menurut kamu bisa nggak dilakuin atau nggak, masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi menurut kamu bisa aja dilakuin ya? Bisa. Ya gini maksudnya, kalau negatif thinking itu suka kecampur sama overthinking. Kamu boleh overthinking tapi dalam hal positif gitu. Kalau negatif tuh kamu jadi kayak ngejatuhin diri kamu, padahal kamu juga belum tahu kamu bisa apa enggak, tapi udah dijelek-jelekin gitu. Misalnya aku mikirin orang lain nih, misalnya kayak overthinkingnya kalau itu kan tentang masa depan nih. Kalau aku tuh pernah kayak misalnya aku main nih sama teman aku. Kan aku tuh kalau ngomong kayak asal ceplos-ceplos aja kan orangnya kan. Kayak ya udah, aku juga orangnya suka ngomong aja gitu. Nah nanti sampai rumah kepikiran, tadi ada yang salah nggak ya gue ngomong sama teman gue. Teman gue sakit hati gak ya? Ada yang salah nih gitu. Kenapa sih tadi gue ngomong kayak gini? Harusnya gue ngomongnya kayak gini gitu. Overthinkingnya lebih ke kayak aduh gitu, nyalahin diri sendiri gitu. Terus kepo nih, tadi apa yang salah gitu. Pokoknya kepikir kayak gitu aja. Itu beneran kayak gitu? Beneran. Sering kayak misalnya aku bisa ketemu gitu sama kamu kan. So kepikiran, ngapain ya gue tadi kayak gitu, kan harusnya kayak gini. Tapi kadang kalau udah main lagi, kalau udah ketemu kamu lagi tuh udah out of control gitu loh. Semuanya tuh ya udah masih bakal dilakuin lagi. Dan ntar kalau kamu udah balik atau temen aku udah balik setelah main, ya aku mikir kayak gitu lagi. Jadi kayak takut ada yang salah gitu ya? Takut ada yang salah. Nah itu lagi, balik lagi kayak yang waktu kemarin kita udah ngomongin yang insecure. Apa yang dipikirin orang lain, apa yang mau diomongin orang lain, apa yang mau dilakuin orang lain, itu gak bisa kita kontrol. Jadi itu namanya jatuhnya negative thinking. Jadi takut kalau kita ngelakuin hal yang salah. Itu bagus buat introspeksi. Kayak misalkan, wah kita hari ini kita pikirin kita punya salah gak ya sama orang. Nah itu tuh bukan kayak, wah gue orangnya jahat banget, bukan buat kayak gitu. Tapi buat nanti besoknya gue pengen ngelakuin jadi lebih baik gitu. Jadi aku pengen berubah besoknya gak ngelakuin itu lagi gitu. Bukan buat nyalahin diri sendiri, itu salah banget. Aku tuh sering mikir kayak takaran benar atau salahnya itu aku harus kayak gimana gitu ke orang ya? Gimana gitu. Kamu kalau kayak gitu ngukurnya ke diri kamu aja, paling gampang gitu dulu. Gimana? Nih misalkan kalau kamu diomongin kayak gitu, kamu sakit hati nggak gitu? Minimal itu aja dulu. Kalau aku kan orangnya kadang sensitif, kadang enggak. Kadang aku ngerasa gini, aku ngerasa beda sendiri sama orang lain. Kayak misalnya ada yang ngomong gini, iya kemarin gue tuh diginiin, misalnya ada omongan parah gitu, aku nggak bisa kasih contoh. Terus kadang aku ngerasa
gue kalau digituin kayak itu biasa aja deh. Kalau nggak tertarik aku gitu. Tapi kadang yang menurut orang lain itu sensitif, buat aku kayak yang nggak sensitif gitu, itu buat aku kayak namanya sih sensitif banget gitu. Aku kayak ngerasa kok gue beda sama orang. Makanya sering kalau pulang mikir takut gitu yang salah. Takut. Ya itulah, balik lagi. Karena ukuran orang tuh beda-beda semua. Dan itu gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakuin, kalau emang dia suatu saat dia pernah ngomong, gue gak nyaman diginiin. Nah, kita inget baik-baik itu juga sebisa kita. Kita cuman bisa ngebaikin orang tuh semampu kita. Itu kuncinya. Jadi kita gak bisa jadi orang yang baik buat semua orang. Kalaupun bisa ya kita cuma bisa berusaha gitu loh. Kalaupun bisa semuanya ya alhamdulillah banget gitu maksudnya. Tapi itu susah banget buat nyenengin semua orang. Jadi berusaha aja sih. Nah terus kalau misalkan kamu ngerasa ada yang salah gitu, itu buat diintrospeksi besoknya gitu. Kalau misalkan gue kayaknya salah nih tadi ngomong ini, ya udah besoknya berarti jangan ngomong lagi kayak gitu. Gitu aja. Atau kalau emang pingin minta maaf juga nggak apa-apa. Tapi jangan nyalahin diri sendiri terus menerus, itu jangan, nggak ada untungnya gitu sih. Kadang saking kayak pengen introspeksi gitu ya, mengevaluasi diri. Ntar nih kalau udah ketemu orang jadi awkward gitu, ketemu terus udah aku diam gitu. Aku malah bahkan pernah kayak aku ngerasa aku nggak pengen ngomong sama sekali gitu karena takut salah. Jadi kayak kalau yang nggak penting nggak bakal ngomongin, jadi aku diem aja gitu. Tapi kalau udah ke bawah kayak ada topik yang menurut aku kayak aduh nggak tahan gitu, ini gue harus ngomong gitu, ya udah aku bener-bener ya udah kayak gitu lagi gitu, aku bakal berkuar lagi. Apalagi kalau dalam satu lingkungan tuh kan, kalau misalnya main kan mereka demen banget nih teman-teman aku kayak dengerin aku cerita gitu. Terus aku tuh kayaknya aku bukan pendengar yang baik deh, aku malah sering ngomong gitu. Aku kadang berusaha kalau lagi sadar, oke gitu, temen gue lagi cerita, stop dulu gitu, stop dulu Sel, lu dengerin dulu, diem. Tapi nggak ketahan gitu, susah gitu. Nanti sampai rumahnya, aduh kepikiran lagi gitu. Itu parah banget, itu sering banget kayak gitu. Jadi benar-benar mikirin tadi tuh salah mulu gitu kayaknya ya. Salah mulu. Itu sih overthinking aku yang paling sering. Bahkan kayak kalau lagi di rumah aja, lagi diem, ya aku mikirin tentang aku gitu, misalnya nanti ke depannya kayak gimana ya gitu, ada aja. Nah tapi kalau misal abis main gitu, abis ketemu orang juga ada lagi yang dipikirin gitu. Kalau kamu pernah gak sih kayak gitu? Ya aku sih pernah, cuman kalau aku lebih gimana ya, maksudnya aku juga tahu kalau aku nggak bisa nyenengin semua orang gitu, kenyataannya begitu. Normal nggak? Kayak normal aku apa aku tuh emang sensitif banget ya anaknya? Normal banget kayak gitu. Karena satu atau dua orang atau lebih tuh bisa sakit hati karena omongan kita yang kita anggap biasa aja. Itu wajar banget. Nah, makanya mungkin kalau pingin introspeksi, mungkin nanti kalau kedepannya pingin nggak punya salah gitu, atau kan pingin, kalau takut ngerasa salah ya mungkin pas setelah akhir obrolan gitu, setelah nongkrong gitu, setelah ketemu kayak ngomong sorry banget ya kalau gue tadi ada salah kata gitu. Ya, nggak bisa. Nah kalau misalkan nggak bisa kayak gitu kan ya udah, maksudnya kita mungkin kedepannya lebih, tadi ada salah ngomong ya, kalau ada salah ngomong jangan diulang lagi gitu. Jadi jangan disalahin doang, tapi kita introspeksi aja gitu aja. Kalau ngerasa salah bisa dirubah ya dirubah gitu, tapi jangan gue salah itu nggak ada gunanya, nyalahin diri sendiri ya, terus menerus. Itu aku sering nggak berguna kayak gitu. Itu bukan ngejatuhin kamu banget, dan itu nggak ada ujungnya. Itu bahaya banget kayak gitu sih. Paling kalau overthinking tadi kan berarti pertama gara-gara mau mencapai masa depan yang impian kamu lah kayak gitu. Terus habis itu kamu mikirin hal-hal buruk yang bakal terjadi, itu yang pertama. Yang kedua ketika kamu takut salah ngomong ya kan. Nah tadi tipsnya kalau yang pertama, kalau emang punya impian di masa depan, kamu pikirin hal-hal baiknya supaya kamu semangat. Kalaupun kamu ketemu hal-hal buruk, kamu catat untuk kamu cari strategi buat ngadepin itu. Tapi itu nggak mesti kamu pikir, wah enggak, ini nggak bakal bisa gue lakuin gitu. Karena itu belum terjadi, kenyataannya bakal beda. Jadi kamu lakuin aja yang kamu bisa sekarang gitu. Kamu bisa ngelakuin apa nih sekarang nih, to-do listnya gitu. Kalau masa depan tuh ya itu buat, kayak yang aku bilang, itu buat penyemangat sama buat strategi hal-hal buruk yang nanti bakal terjadi, itu aja. Itu buat overthinking masa depan. Nah tapi kalau buat
Nah yang kedua, overthinking pas lagi nongkrong ataupun kamu punya salah sama orang pas lagi kapanpun itu, ya kamu introspeksi aja dulu. Kamu pernah salah nggak sama dia? Dia pernah nggak protes ke kamu? Kalaupun kamu ngerasa nih, kamu pikir, oh iya gue salah kata, gue terlalu kasar gitu. Nah itu kamu pikirin ke depannya, kalau kamu pingin ngerubah ya udah kamu nggak ngomongin hal itu lagi. Kalau emang kamu sadar itu nyakitin dia gitu, kayak diri kamu sendiri nyadar gitu. Jadi bukannya, iya gue tuh emang nyakitin orang doang bisanya, jangan-jangan gue nyakitin dia mulu lagi kalau lagi nongkrong, gue nggak sadar. Nggak bisa kalau nyalain kayak gitu, nggak ada ujungnya. Gitu sih kalau saran dari aku. Kamu nggak pernah sama sekali overthinking? Aku sering overthinking. Nah kalau aku tuh overthinking tuh kalau malam tuh, sebelum tidur tuh. Kayak semuanya kayak gitu deh. Itu yang namanya keluar. Ada jamnya? Ada malam. Atau enggak kalau lagi sakit, overthinking tuh lebih cepat tuh keluar. Kenapa? Aku pernah lagi sakit nonton orang. Jadi dia tuh orang tuanya jualan, kayak jualan apa ya, jualan yang dipikul-pikul gitu, yang kayak tua banget, udah tua terus masih jualan gitu. Terus aku mikir, jangan-jangan aku kalau udah kerja terus habis itu aku nggak berguna, ntar orang tua aku tetap kerja kayak gitu. Oh kirain. Iya, jadi kayak lah, terus aku mikir lah, emang gue males apa gitu, emang gue mager orangnya, emang gue nggak ada usahanya, nggak mungkin lah tuh, itu kan overthinking kan, jadi kayak nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya tuh overthinking tuh diakibatkan kita tuh mikirin hal-hal yang buruk, negatif. Tapi kalau hal-hal positif tuh sebenarnya bagus. Kayak contohnya kalau aku punya masalah, kayak misalkan aku habis berantem nih sama orang, habis apa, selisih paham lah sama orang gitu. Misalkan aku habis berantem sama orang tua, terus aku pikirin nih gimana nih, aku habis dimarahin nih misalkan, gara-gara aku tadi telat sholat subuh gitu, terus dia marah gitu. Nah terus gimana nih caranya supaya nggak kejadian kayak gitu lagi? Nah aku mikir dong, itu namanya overthinking kan, aku mikir terus-terusan. Oke, kalau kayak gitu caranya berarti aku harus nyalain alarm lebih pagi supaya nggak marah. Jadi nggak ada konflik di situ. Sebenarnya overthinking tuh bagusnya itu kalau kita punya masalah, jadi masalah itu cepat selesai karena kita pikirin terus menerus. Jadi kita bukan yang kabur dari masalah. Aduh, tapi kalau aku tuh pusing, aku tuh bener-bener pusing. Kayak misalnya aku nge-scroll Instagram gitu, terus nanti misalnya ada kucing nih kenapa gitu. Setelah aku pikirin gitu, aduh kenapa sih orang tuh kayak gitu. Terus nanti aku pikirin lagi, pokoknya mikirnya jauh gitu. Terus misalnya ngelihat orang kesusahan gitu kan, aku kan paling gak tegaan gitu kan orangnya. Terus ntar aku mikir, aduh kenapa sih gitu, gue nggak bisa nolong orang itu gitu, di mana ya kayak gitu. Terus kayak ngerasa nggak berguna gitu, nggak bisa nolong itu sering banget. Kayak apa aja kayaknya aku pikirin nggak bisa dikontrol. Bahkan kayak kalau orang kan biasanya ada jamnya gitu, bahkan aku mah pulang main aja aku mikirin gitu. Terus ngeliat sosial media aku mikirin gitu, nggak main sosmed aku pusing, aku main juga aku pusing gitu. Nah itulah bahayanya sosmed. Sosmed itu adalah konten random yang kadang bisa bikin kita senang, kadang bisa bikin kita sedih, kadang bisa bikin kita mikir, kadang bikin kita macem-macem lah. Bener. Nah kalau kita main sosmed itu jangan di jam-jam malam. Kenapa? Karena kita tuh udah waktunya tidur, jadi kita sebenarnya udah malas mikir pun udah lelah. Iya emang. Jadi kalau kita pun mikir nanti jadinya kita lebih kayak negatif gitu. Jadi kalau malam saran aku jangan main sosmed. Jadi kalaupun mau main sosmed itu lebih yang kayak apa ya, menghibur gitu, kayak misalkan nonton kartun atau yang apa yang senang-senang gitu, jangan scroll gitu karena random itu. Kalaupun kamu pingin nonton ya, kayak gitu. Dihindarin lah kalau bisa, malah jangan gitu. Oke. Nah kalau aku tuh biasanya tuh tadi aku pengen cerita. Jadi aku kalau nggak bisa tidur tuh aku istighfar karena udah mikirnya kemana-mana itu loh. Overthinking, tapi overthinking yang udah ke arah negatif. Kadang kayak, wah temen gue udah sukses nih, udah pada punya anak, udah punya rumah gitu. Terus gue gimana ya, belum lagi, aduh janjian gue nggak berguna lagi hidupnya gitu. Nah itu aku istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa harus ngikutin hidup orang gitu? Aku gak nyangka kalau kamu pernah overthinking juga, soalnya kamu kan orangnya bodo amat gitu. Ya itu kan aku nggak cerita aja. Sering banget bilang, ngapain iri? Kalau aku ngeliat ini. Ya itu aku pas iri deh ngeliat orang ini. Ngapain iri? Kamu kan bisa. Ngapain iri? Ngapain ini?
Iya itu kan otak aku pas sadar, tapi pas malam itu kan udah mulai ngantuk kan, udah nggak nyala gitu otak aku, udah pengen istirahat. Nah jadi aku istighfar aja. Jadi kalau untuk hal yang positif kayak tadi aku bilang nggak apa-apa, tapi kalau udah negatif istighfar aja. Itu tuh kayak nggak jelas sebenarnya jatuhnya. Overthinking itu akan jelek ketika fisik kita udah lemah dan lelah. Overthinking itu bagus kalau fisik kita masih fit gitu. Jadi kita masih bisa ngontrol kita mau mikir apa sih gitu. Jadi sarannya kalau udah ngantuk jangan mikir apa-apa, istirahat, tidur. Udah itu aja. Oke. Gimana, kamu masih bingung nggak? Itu saran dari aku aja sih sebagai ahli penakluk overthinking. The man of istighfar. The Bluetooth device is ready to pair. Jadi itu aja dari kita. Semoga apa yang kita sharing kali ini tuh bisa bermanfaat buat kalian dan bisa ngilangin overthinking. Bukan overthinking sih, lebih ke negative thinking, dan bisa mengontrol overthinking yang kalian rasain. Ya nggak? Kamu ada pesan nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi segitu aja yang bisa kita sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka share, semoga bisa bermanfaat deh. Pokoknya itu aja. Yang penting kita bisa nolong kalian tuh udah seneng banget. Udah itu aja. Betul. Oke. Dadah. Dadah.